Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Kembali lagi bersama saya Anugrah Pandey, dan saat ini dalam acara Sulut Bicara dengan bertajuk Pengelolaan Sampah di Kota Tomohon di edisi Rabu 25 Februari 2026. Dan saat ini saya sudah bersama para narasumber yang tentunya berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama saya sapa Ibu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tomohon, Ibu Harriet Rumagit Marzan SE. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Studio Pro 1 RRI Manado. Ya. Kemudian sudah hadir juga Ibu Flora Aror ST sebagai PLT Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pendapatan DLH Kota Tomohon. Selamat pagi Ibu Flora. Ya, juga hadir bersama kami leader World Clean Up Day Tomohon, Saudari Rafilia Loho. Selamat pagi Filia. Selamat pagi Kak. Ya. Dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada, berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini tentang pengolahan sampah di Kota Tomohon, yang kita tahu bersama menjadi tantangan sekaligus indikator kemajuan tata kelola lingkungan sebuah kota. Nah, di Tomohon, upaya pengurangan dan penanganan sampah terus diperkuat melalui pendekatan berbasis masyarakat dan inovasi berkelanjutan. Nah, pemerintah kota juga mendorong pengolahan sampah dari sumbernya, mulai dari pemilahan sampah hingga pengembangan pusat composting mungkin. Dan melalui kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam hal ini Peraturan Wali Kota nomor 30 tahun 2019, Tomohon menargetkan pengurangan sampah sebesar 30%. Nah, inovasi seperti pembangunan bank sampah ataupun pembentukan relawan-relawan menjadi bagian dari strategi jangka panjang ini. Nah, komitmen ini pun terus dilakukan oleh Pemkot Tomohon dengan berkolaborasi dari berbagai pihak ataupun perangkat daerah yang ada. Nah, tanpa berlama-lama pendengar, kita langsung saja dalam 1 jam ke depan ini kita akan membahas tentang pengolahan sampah di Kota Tomohon seperti apa. Dan mungkin saya ke Filia dulu terlebih dahulu. Kira-kira Filia dari organisasi NGO yang WC di Tomohon yang juga merupakan leadernya, kira-kira melihat pengolahan sampah di Kota Tomohon
konkretnya sudah seperti apa dari pandangan Filia? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafilia. Saya mewakili dari Kortim World Cleanup Day Tomohon. Dan saya saat ini sebagai leader dari WCD Tomohon. Jadi sebelumnya mungkin Philip boleh memperkenalkan sedikit apa itu WCD. Jadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya bahwa WCD itu adalah kependekan dari World Cleanup Day. Nah, WCD kalau di Tomohon itu sudah ada sejak 2019. Dan 2019 itu tim-tim dari WCD itu atau kortim dari WCD itu sudah aktif dalam melaksanakan kegiatan mengumpulkan anak-anak muda atau organisasi-organisasi yang ada di Tomohon untuk melakukan aksi clean up, karena itu mungkin menunjukkan kepedulian anak muda tentang sampah atau lingkungan yang ada di Tomohon. Namun menurut sudut pandang Philly sebagai leader WCD Tomohon, untuk pengelolaan sampah atau bagaimana pemerintah Kota Tomohon berusaha untuk melindungi lingkungan yang ada di Tomohon, karena orang tahu bersama Tomohon itu dikenal dengan alam yang indah, lingkungan yang asri ya. Pastinya orang semua berhak dan torang semua bertanggung jawab untuk melindungi torang lingkungan sendiri. Pemerintah Kota Tomohon sudah sangat berjuang keras sejauh Philly memandang, Philly membaca berita-berita yang ada tentang pengelolaan sampah. Karena sudah ada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan juga pastinya banyak sekali program-program pemerintah. Contohnya salah satu program pemerintah itu berjalan waktu HUT Kota Tomohon, ada penanaman pohon ya bersama seluruh SKPD yang ada di Kota Tomohon. Jadi menurut Philly, pemerintah Kota Tomohon sudah mantap untuk tindak lanjut tentang pengelolaan sampah atau untuk bagaimana kita menjaga lingkungan. Ya, terlepas dari hal itu sebenarnya kita juga sebagai masyarakat harus sadar tentang bagaimana kita harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Oke, ya baik, terima kasih Filia. Mungkin saya ke Ibu Kabid dan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Bu, berbicara tentang pengolahan sampah di Kota Tomohon. Program yang sudah ditawarkan ataupun sudah diimplementasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon sejauh ini sudah seperti apa, Bu? Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Mewakili Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tomohon, sebenarnya program untuk pengelolaan sampah sudah banyak yang dimulai dengan edukasi ke masyarakat tentang pemilahan sampah, karena seperti menanggapi juga komentar dari Philly, kalau hanya sebatas clean up itu tidak menyelesaikan masalah sampah. Jadi harus dibahas sampai pengelolaannya. Dan untuk program dari pemerintah kota tentang pengelolaan sampah dimulai dari edukasi ke kelurahan-kelurahan, ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat ibadah tentang pemilahan sampah. Dan ada juga pilot project di Kelurahan Tara-Tara 1, di mana di bulan Juni tahun 2025 ada launching pengelolaan sampah di mana masyarakat memilah, terutama untuk sampah organik yang sudah dianjurkan untuk dikelola lewat compost bag. Dan banyak lagi usaha-usaha pemerintah yang saat ini kami terjun langsung ke tempat-tempat usaha, edukasi secara langsung. Karena tidak melalui pertemuan-pertemuan, edukasi secara langsung ke tempat usaha ataupun ke sekolah, langsung melalui penyuluh atau apa dari dinas. Ya, kalau itu untuk saat ini. Oke, ya Bu, ini berdasarkan juga kebijakan dan strategi daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2019, di mana Tomohon di sini menargetkan pengurangan sampah sebesar 30%-an pengolahan, penanganan 70%.
kira-kira implementasi dari peraturan ini sudah seperti apa dari DLH, Bu? Nah, ya seperti yang saya sudah katakan tadi, memang target 30% pengurangan dan 70% penanganan. Dan untuk 30% pengurangannya memang kita sudah berusaha maksimal, tetapi tergantung juga masyarakat karena pengurangan itu dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Bagaimana kita seperti mengganti tas plastik itu diganti untuk ke pasar misalnya, diganti dengan keranjang belanja, Iya. ataupun usaha-usaha lain yang seminimal mungkin kita menerapkan untuk tidak menggunakan barang-barang yang sekali pakai. Iya. Tapi itu walaupun ada usaha pemerintah melalui surat edaran ataupun sosialisasi, tetapi kalau masyarakatnya belum terlalu paham, memang ada kendala sedikit. Jadi pengurangannya masyarakat masih pakai tas plastik, berarti angka pengurangannya agak-agak sulit tercapai, ataupun masyarakat yang masih sering buang sampah sembarangan atau sampah semuanya disatukan untuk dibuang ke TPA, tidak dipilah. Itu juga mempengaruhi angka pengurangan sampah di Kota Tomohon. Kalau untuk penanganan yang 70%, seharusnya kita sudah mencapai kan. Kalau penanganan, karena kita ke TPA sampah kira-kira sudah sekitar 72% sampah terangkut ke TPA. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah karena di TPA kalau sampah itu tercampur menimbulkan masalah yang baru. Oke. Jadi harus dikurang dari sumbernya. Oke. Ya, saya ke Ibu Kabak Administrasi Pembangunan Kota Tomohon. Bu, ini masih terkait juga program. Nah, berbicara program, kebanyakan Pemkab, Pemkot, Pemprov kurang lebih ada hal yang sama terkait program pengelolaan sampah. Tapi berbicara tentang hal yang terbarukan, kira-kira kalau dari Kabak Administrasi Pembangunan Kota Tomohon yang juga merupakan representasi dari pimpinan di Sekretariat Daerah Kota Tomohon, mendukung kebijakan program pengelolaan sampah ataupun ada inovasi-inovasi yang terkait program pengolahan ini dari Pemkot sendiri seperti apa, Bu? Baik, Silakan. terima kasih untuk kesempatan. Tentunya kami sebelumnya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang spesial ini untuk pemerintah Kota Tomohon. Tentunya diberikan kesempatan untuk memaparkan program-program inovasi yang ada di Kota Tomohon tentang pengelolaan sampah dari pimpinan kami, tentunya Bapak Wali Kota Bapak Karol Joram Asaria Senduk dan Ibu Wakil Wali Kota Ibu Sandy Gladys Adolfina Rumayar yang memang sangat-sangat concern dengan pengelolaan sampah. Mengapa? Karena memang itu sudah maktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, itu menjadi landasan utama untuk pengelolaan sampah secara nasional. Selain juga ada Jakstrada di Kota Tomohon yang sudah kami buat, tetapi juga Jakstranas itu kebijakan strategis nasional melalui peraturan Presiden yang menyatakan bahwa memang di tahun 2029 Indonesia harus bebas sampah. Nah, bebas sampah itu seperti apa ya? Memang sudah harus ada. Bukan berarti soalnya tidak ada sampah sama sekali yang kita produksi, tetapi memang sudah mesti ada pengurangan di sumber. Di sumber itu yaitu dari produksi dari masyarakat dan penanganan itu tentu ada unsur di situ bagaimana pemerintah campur tangan di dalamnya. Dan untuk inovasi di pemerintah Kota Tomohon memang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun terakhir. Memang inovasi ini juga harus kami apresiasi. Ini ibu-ibu ini yang memulai tadinya. Dalam hal ini tentunya tim penggerak PKK Kota Tomohon di bawah juga kendali atau pimpinan Ibu Syandar Sendukarundeng sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Tomohon. Jadi ibu-ibu ini katanya ibu-ibu ini yang paling banyak memproduksi sampah di rumah kan ya, sampah memasak, sisa hasil memasak. Itu kemudian
mereka kemudian berpikir bagaimana kalau sampah ini sampah organik yang katanya produksi sampah Tomohon kan ini cukup banyak ya, sehari itu bisa sampai 50-an ya Kabit ya, 50-an 51 ton per hari dan 70%-nya sampah organik. Jadi sampah organik itu sampah dari rumah tangga, dari pasar. Tomohon juga sebagai kota pariwisata yang mengandalkan juga pertanian. Kami juga memproduksi begitu banyak sampah dari sisa hasil produksi pertanian. Ada kan usaha-usaha misalnya yang membersihkan sayur untuk dijual. Jadi mengapa? Karena itu sampah organik Tomohon itu memang tinggi. Kemudian melihat ini, kemudian ibu-ibu melihat ini sebagai potensi. Kenapa tidak dijadikan potensi, bukan sampah gitu, bukan cuma sampah saja. Jadi sampah organik ini kemudian dicoba untuk dibuat kompos dengan menggunakan wadah kompos bag. Tentunya yang tadi sudah disampaikan Kabit, mungkin saya tambahkan lebih detail. Memang dipikirkan bagaimana kita memulai di satu tempat dulu, ya. Jadi dibuatlah kami namakan itu pilot project Tara-Tara, ya. Jadi Tara-Tara Raya di Tomohon Barat, Kecamatan Tomohon Barat. Jadi masyarakat itu mengapa Tara-Tara karena dekat di TPA. Oh iya. Jadi masyarakat di situ mungkin yang paling berdampak dari apa yang ada di TPA ya. Mungkin kita tahu bersama ya, hampir semua TPA mengalami hal yang sama, mungkin bau ya dari TPA. Jadi masyarakat juga terdorong untuk mulai mengelola sampah pada sumbernya. Jadi sampah dari rumah tangga ibu-ibu itu dikumpul, dibuang di kompos bag yang diadakan oleh pemerintah juga lewat PKK. Iya. Jadi itu salah satu inovasi juga yang kemudian cukup berhasil di player project kami di Tara-Tara Raya. Kemudian itu dicoba untuk direplikasi juga di seluruh kota Tomohon. Dan kompos sampah organik ini menjadi kompos. Kemudian kompos ini digunakan untuk apa? Muncul lagi satu inovasi yang baru, yaitu yang kami sebut dengan integrated farming atau pertanian berkelanjutan. Nah, di dalam pertanian berkelanjutan ini mereka menggunakan pupuk dari hasil kompos ini. Jadi di kompos bag ini setelah 2-3 bulan sudah jadi kompos, diaplikasikan ke pertanian integrated farming ini. Diusahakan di setiap kelurahan itu ada. Iya. Dan sudah juga beberapa ya, ada 1-2 yang beberapa tahun lalu kalau tidak salah memperoleh juara di tingkat provinsi untuk Taman PKK. Iya. DP orang kenal kok dengan Taman PKK, tapi kita menyebut kerennya integrated farming. Dan itu juga sudah coba untuk direplikasi di seluruh kelurahan. Iya. Berarti dari tanggapan dari Ibu Kabak ini menunjukkan bahwa perangkat daerah di Pemkot Tomohon berarti berjalan ya Bu, koordinasi maupun kolaborasi. Nah, yang mungkin saya balik ke Ibu Kabit, menanggapi juga kolaborasi ini Bu dari pihak ya, meskipun dalam satu ranah Pemkot Tomohon, tapi mungkin beda SKPD atau beda perangkat. Menanggapi kolaborasi ini Bu antara DLH dengan sekretariat, mungkin kan bisa dikatakan begitu, sudah seperti apa sejauh ini kolaborasi yang dibangun ataupun koordinasi? Silakan Ibu Kabit. Terima kasih. Sejauh ini apalagi dengan bagian pembangunan, kita sudah terjalin dari kapan Bu? Lebih intensif sih dari tahun lalu ya Bu, karena Ibu juga propernya ke pengolahan sampah, karena memang masalah pengolahan sampah masalah yang nasional, secara nasional itu bahkan secara dunia itu masalah yang sangat sensitif. Dan kolaborasi kami bukan hanya sekedar bicara-bicara atau apa, tetapi untuk melakukan kegiatan juga, karena ada saat di mana seperti tadi kami berbincang-bincang, ada saat di mana dinas perangkat daerah itu misalnya tidak ada anggaran untuk acara sosialisasi, difasilitasi oleh bagian pembangunan sekretariat daerah beberapa kali. Terakhir kemarin ada acara tentang pengolahan sampah ya Bu,
ada workshop tentang pengelolaan sampah. Harusnya dinas yang berperan, tetapi yang berperan dari bagian pembangunan karena dananya ada di situ. Jadi kolaborasinya bukan hanya sekedar ide atau apa, tapi ditunjang dengan dana juga. Iya. Iya. Saya masih ke Ibu Kabid, Bu. Saya tadi sudah sempat disinggung tentang pengolahan sampah organik. Di sini saya ingin bertanya lebih konkret, Bu. Apakah ada perbedaan antara sampah organik dan anorganik? Juga mungkin bisa disampaikan efektivitas pengolahannya itu sampai sekarang sudah, apakah ada hasil mungkin dari mengurangi volume sampah ataupun ada manfaat untuk masyarakat, kira-kira sudah seperti apa, Bu, untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik ini? Oke, terima kasih. Perbedaannya ya. Kalau organik itu dari sisa-sisa makanan, berarti dia sampah yang bisa terurai. Kalau yang anorganik, plastik, kardus, kertas, itu bisa terurai tetapi jangka waktu yang sangat lama. Ada yang sampai 500 tahun baru terurai. Jadi dia agak lama, jadi untuk dibawa ke TPA juga itu bisa merusak lingkungan. Itu perbedaannya anorganik dan organik. Jadi yang organik itu sisa-sisa makanan atau daun-daunan yang cepat terurai, dan anorganik yang plastik, kertas, gardus, timah, besi itu masuk di anorganik. Dan untuk hasilnya, untuk sekarang memang kalau untuk hasil yang kita mau harapkan yang sudah wow gitu, memang belum terlalu kelihatan, tetapi sudah ada hasil. Kami juga bukan hanya di Kompos Bag yang untuk mengolah sampah organik, tetapi ada juga PPSOT, Pusat Pengolahan Sampah Organik Terpadu, yang menghasilkan juga ekoenzim. Dan ekoenzim itu memang walaupun belum terlalu berdampak ke masyarakat karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu juga ya. Karena padahal itu produk sampah organik yang baik untuk tanaman. Tapi makanya saat-saat ini kita lagi giat-giatnya untuk masyarakat lebih lagi menggunakan sampah organik ini untuk tumbuhannya, untuk tanamannya. Karena kan lagi top kan kalau yang tanaman organik. Memang baru berdampak di beberapa tempat yang sudah mengambil itu yang ekoenzim untuk tanaman mereka. Memang belum secara keseluruhan Kota Tomohon. Dan untuk yang dan mereka sudah menunjukkan kepada kami, tapi hasilnya tidak bisa kami lihat. Kan perbedaannya kalau menggunakan sampah organik, pupuk organik dan pupuk yang kimia, lebih sehat dan pertumbuhannya lebih lebih gemuk, lebih segar. Dan kalau untuk sampah anorganik itu memang kami lagi menggalakkan, mengaktifkan lebih lagi bank sampah induk. Tomohon punya bank sampah induk yang sekarang intens lebih khusus ke sampah anorganik seperti plastik, kertas, gardus, dan itu contohnya di dinas kami ya untuk bank, tetap ada bank sampah unit. Kami sudah menjual baru-baru ini. Jadi ada nilai ekonomisnya. Jadi sampah itu ada nilai anorganik, ada nilai ekonomisnya. Kami menjual baru-baru ini dibayar oleh pengepul. Memang tidak banyak, tetapi karena masih awal dianggap berhasil sekitar 550.000. Yang baru-barusan 2 minggu yang lalu kami menjual produk kami, hasil kumpul-kumpul pegawai juga. Dan di bank sampah induk juga kemarin belum ada laporan berapa yang mereka jual. Tetapi sudah ada nilai tambah. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul sampah, tapi ada hasil yang bisa kami dapatkan dari kedua sampah tersebut. Ya, berarti ada manfaatnya. Ada manfaatnya, iya. Oke. Ya, makasih Bu Kabid. Dan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, perlu diketahui saat ini memang ditayang dialog sulit bicara kita pada hari ini ditayangkan lewat kanal YouTube RRI Manado, dan bagi yang ingin memberi komentar ataupun masukan bisa melalui komentar di kanal YouTube, dan juga kami membuka line telepon di 0821
9583 5080, dan juga bisa melalui via WhatsApp di nomor tersebut. Dan sudah ada mungkin pertanyaan dari via WhatsApp dari Pak Arif dari Bitung. Pertanyaannya, sejauh ini bagaimana proses pemilahan sampah yang sudah dilakukan di Kota Tomohon, dan apakah bank sampah di setiap kelurahan berjalan dengan baik? Nah, mungkin saya ke Ibu Kabid kembali. Sudah seperti apa, Bu, untuk bank sampah ini di setiap kelurahan? Terima kasih Pak Arif ya dari Bitung. Iya. Sejauh ini proses pemilahan sampah yang sudah dilakukan di Kota Tomohon, sudah banyak juga masyarakat yang memilah sampah. Seperti tadi yang Ibu Kabak bilang, di pilot project di Taratara 1 bukan hanya sekedar sampah organik. Jadi mereka memilah jadi sampah organik, mereka taruh di compost bag, dan untuk sampah yang anorganik, plastik, gardus yang masih bernilai ekonomis mereka sendirikan dan nantinya diangkat oleh petugas dari bank sampah induk. Memang bank sampah unit yang di setiap kelurahan sudah didirikan, tetapi memang untuk saat ini belum terlalu maksimal. Tetapi kami tetap berusaha sampai saat ini karena sudah ada petugas-petugas yang mengunjungi setiap kelurahan untuk mengaktifkan bank sampah unit di setiap kelurahan agar produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak tertuju semua ke TPA, jadi langsung ke compost bag dan ke bank sampah unit untuk dijadikan uang, dan selebihnya residu ke TPA. Iya, baik. Terima kasih. Saya ke Filia ya. Filia, dari program-program yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Tomohon, dari tanggapan WCD Kota Tomohon melihat program-program ini, apakah sangat-sangat berkaitan dengan manusia saat ini, yang dimana juga kan tadi sudah disampaikan, ini juga akan kembali ke manusianya, masyarakatnya yang akan mengelola ini sampah. Dan dari tanggapan WCD Tomohon, program-program dulu, yang program-program dari Pemkot Tomohon, dari pandang WCD bagaimana melihatnya? Silakan. Oke, baik. Jadi menurut Fili sendiri, program-program yang pemerintah sudah lakukan itu memang sudah sangat membantu lingkungan, sudah sangat membuat orang sebagai masyarakat itu boleh sadar. Tetapi kembali lagi, masih banyak juga masyarakat yang belum sadar akan hal-hal tersebut. Walaupun pemerintah, walaupun orang sebagai WCD atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan sudah banyak sosialisasi, sudah banyak memperkenalkan tentang bagaimana sih cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, bagaimana sih kita menjaga lingkungan kita biar tetap bersih, biar tetap sehat. Tapi kalau belum ada kesadaran langsung dari masyarakat-masyarakat, itu masih sangat sulit untuk kita untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi mungkin pesan juga untuk seluruh masyarakat Kota Tomohon, Sulawesi Utara, bahkan Indonesia, biar supaya mari kita sama-sama sadar atas kebersihan lingkungan, atas apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena kan itu juga menjadi salah satu tanggung jawab yang Tuhan kasih ke kita ya. Dan juga mungkin saran buat pemerintah Kota Tomohon. Tadi juga kan bahas masih ada tempat-tempat belanja atau masih penggunaan plastik kantong belanja itu masih sangat banyak. Nah, mungkin saran dari Fili sendiri, melihat di Pulau Jawa juga kan penggunaan sampahnya itu sebenarnya sangat tinggi. Maksudnya penggunaan sampah plastiknya itu sangat tinggi. Jadi pemerintah membuat aturan-aturan pemerintah, entah itu aturan pemerintah di provinsi maupun di daerah, mereka membuat aturan tentang penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kantong-kantong belanja mereka itu digunakan hanya pakai kalau sekarang dia bilang apa ya, trash bag ya. Pokoknya cuman pakai yang satu kali pakai aja. Dan kalau ada yang nggak bawa
kantong belanja, ya salah mereka sendiri gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita tunggu tingkat penggunaan sampah plastik kita tinggi seperti di Pulau Jawa. Untung kita masih ada di bawah dari Pulau Jawa, tapi sebelum kita berada di angka yang tinggi, mari kita mungkin sama-sama untuk sadar akan hal itu, biar penggunaan sampah plastik sekali pakai itu sudah sampah plastik itu sudah menurun. Dan juga mungkin kita mau kasih saran untuk penonton atau pendengar, ndak harus orang ajak orang lain yang ada di sekitar kita untuk sama-sama sadar akan hal tersebut, tapi mari kita sadar dengan diri kita sendiri untuk pengelolaan sampah. Dan juga boleh orang mulai dengan orang diri sendiri dengan cara pengurangan penggunaan sampah plastik. Contohnya orang bawa tumbler kemana-mana. Dan memang Fili untuk sampai saat ini Fili membawa tumbler kemana-mana, sebisa mungkin menggunakan tumbler supaya sampah plastik juga semakin banyak diproduksi oleh diri Fili sendiri. Dan juga beberapa teman-teman dari Fili melakukan bikin pupuk organik di rumah lewat cara-cara yang sederhana. Mungkin itu saran dari Fili. Terima kasih. Iya, terima kasih Fili. Saya ke Ibu Kabak dulu. Bu, ini saya menanggapi untuk program konkret yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabak terkait community composting ataupun compost bag itu, dan juga ada integrated farming dan PPSOT itu PPSOT. Nah, itu dihidupkan kembali kalau nggak salah Bu, karena sempat hilang juga toh. Iya. Nah, kira-kira dari spirit yang dibangun oleh pemerintah Kota Tomon untuk mengembalikan dan menghadirkan program konkret itu Bu tadi, seperti apa Bu itu? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju sekali juga dengan yang disampaikan adik Fili. Ya. Memang pemerintah mengupayakan berbagai program yang sangat baik ya, untuk tujuan yang sangat baik, tetapi juga peran serta masyarakat ini sangat-sangatlah penting. Ya. Jadi berbagai program yang sudah kami buat, beberapa waktu yang lalu juga kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kami melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, bahkan sampai melaksanakan tutorial penggunaan compost bag seperti itu. Iya. Hal-hal yang sudah sangat teknis. Jadi mungkin kalau ada masyarakat yang bilang, oh kami tidak tahu cara menggunakan atau membuat kompos, itu sampai dibuat tutorial. Tapi pada praktek di lapangan memang masih ada juga masyarakat yang memang mungkin masih termanja dengan diri sendiri, atau mungkin memang tidak mau belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana sampah yang kita produksi sendiri. Tetapi tentunya kami juga pemerintah Kota Tomon tidak capek-capeknya selalu terus berusaha. Apalagi kami juga memang beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Tomon saat ini sedang bekerja sama juga dengan ASEAN ya. Dalam hal ini dalam program ASUS, Asian Sustainable Urbanization Strategy, dengan UN Habitat kami juga dibantu dalam penyusunan City Technical Proposal dalam hal pengelolaan sampah. Jadi ketiga inovasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Tomon ini memperoleh best practice dari ASEAN. Dan kemarin juga kebetulan kemarin hari mereka baru berkunjung juga melaksanakan workshop tentang zero waste lifestyle di Kota Tomohon. Jadi itu juga program-program juga yang kerjasama juga dengan luar negeri ataupun dengan provinsi yang terus kami buat untuk bagaimana terus-menerus menyadarkan masyarakat akan bagaimana pentingnya kita saat ini memperhatikan lingkungan. Dan sampah ini sudah memang menjadi satu hal awas. Karena memang kalau kita taat aturan memang seharusnya TPA yang bermodel open dumping atau hanya dibuang seperti itu memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Tapi mungkin masih ada toleransi ke masyarakat. Pemerintah berusaha untuk tetap melaksanakan pelayanan publik sebaik-baiknya di bidang persampahan.
Tetapi juga peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat juga bisa dimulai dari anak-anak muda seperti WCD juga World Clean Up Day. Beberapa waktu yang lalu juga kami sempat kerjasama dengan World Clean Up Day untuk membersihkan bantaran sungai. Jadi program-program seperti itu. Kendala anggaran memang selalu ada, tetapi itu semua tentunya kesadaran selalu datang dari diri kita masing-masing. Jika kita ingin lingkungan kita semakin baik, sampah juga itu produksi kita sendiri, itu harus muncul dari diri kita juga sebagai anggota masyarakat. Oke, baik. Makasih Bu Kabak. Dan pendengar, pemirsa RRI, kita akan rehat sejenak dulu dan jangan kemana-mana, tetap di Sulut Bicara. Informasi dan inspirasi Bersatu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Ya. Baik, pendengar RRI di mana saja berada, kembali lagi bersama kami di Sudut Bicara bertajuk pengelolaan sampah di Kota Tomohon. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa memberi tanggapan ataupun masukan lewat kanal YouTube melalui komentar, dan juga bisa melalui via WhatsApp di 0821 9583 5080. Dan saat ini sudah ada penelpon. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa, dari mana? Dengan Klis, dengan Edinin Sel. Ya, silakan Pak. Selamat pagi untuk ketiga narasumber ya dari Kota Tomohon. Begini Pak, ya Ibu dan mungkin Mas Tinono yang satu. Ini kan masalah sampah ini masalah nasional, bahkan global gitu kan. Ya. Tapi bagaimana kita itu, apalagi pemerintah itu membuat inovasi. Karena kalau cuma bilang kumpul sampah pilah, apalagi organik itu kan, orang kok cuma buang itu 3-4 bulan itu kan langsung menjadi pupuk kan. Tapi yang jadi permasalahan di sini anorganik, ya plastik. Jadi saya mau tanya sama ibu-ibu yang punya kompeten yang ada di Kota Tomohon, sejauh ini inovasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tomohon itu tentang sampah anorganik? Kalau cuma bilang cuma tuh sama dengan ibu bilang tuh sisa-sisa apa dari dapur itu gampang toh? Iya. Itu cara bilang olah itu langsung jadi pupuk. Tapi yang jadi permasalahan di sini ini tentang tuh sisa-sisa kursi plastik, elektronik, besi, besi tua. Jadi inovasi apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah, lebih khusus di Kota Tomohon, karena ini kan topik Kota Tomohon kan. Iya. Karena kalau cuma bilang pengurangan 30%, itu kan akumulasi, Bu. Tiap tahun itu berapa ratus ton itu akan menumpuk. Pasti itu 5-10 tahun itu akan full lagi. Jadi bagaimana cara supaya ini sampah, lebih khusus ini anorganik itu bisa dimanfaatkan? Apakah dibuat inovasi apalah begitu, Iya. kursi didaur ulang lah, atau biogas, atau apa yang bahan dasar untuk teknologi apa itu listrik. Pokoknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Tomohon. Karena kalau orang cuma berbicara cuma bagaimana memilah aturan begitu, tidak akan selesai. Yang kami butuhkan itu masyarakat itu inovasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Iya. Kalau orang cuma orang mesti kasih pisah ini. Kan tiap hari orang memproduksi sampah kan, Bu. Iya. Dan akhir jangan selalu bilang masyarakat harus sadar, pemerintah juga harus sadar dong. Karena TPA itu bukan istilah tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Bagaimana itu sampah itu bisa dihasilkan. Itu saja dulu dari saya, dari Minto. Terima kasih. Terima kasih Pak Cliff, dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Kabak, boleh? Ya, bisa disampaikan juga Bu. Inovasi kan tadi, Ya. Tapi mungkin ini lebih ke organik Ya. katanya. Silakan Terima Bu. kasih Bapak Cliff, Bapak Pak Cliff ya dari Minsal atas pertanyaannya. Memang tadi juga sudah disampaikan perang kita bersama untuk melawan sampah ini sebenarnya tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memang sudah menyiapkan berbagai inovasi ataupun fasilitas, termasuk di dalamnya mungkin TPA, dan untuk pemerintah Kota Tomohon saat ini memang kami di TPA itu sudah mulai ada proses pemilahan. Jadi tidak lagi seperti yang waktu lalu itu ya, Kabit mungkin Kabit juga bisa jelaskan lebih teknis ke hal itu. Tapi sudah mulai ada proses pemilahan ke situ, terutama sampah anorganik seperti plastik itu. 2 tahun yang lalu kami sudah membangun juga bank sampah induk, dan di situ tempat masyarakat mengumpulkan itu, memilah sampah dari rumah, dipisahkan plastiknya, dan kemudian ada petugas yang menjemput sampah plastik, khusus plastik karton juga. Kalau bilang tadi ada kursi-kursi plastik bekas juga turut ditampung juga, dibawa ke bank sampah plastik atau bank sampah induk ya. Untuk kemudian memang kan kita ketahui bersama juga kalau masyarakat sadar bahwa sebenarnya sampah anorganik ini ada nilai ekonomisnya. Ada yang dibilang sampah plastik sudah ada pengumpulnya, sudah ada yang dalam jumlah tertentu dijemput untuk kemudian punya nilai ekonomis. Makanya disebut bank sampah karena di situ masyarakat sebenarnya bisa menabung. Menabung untuk kemudian mungkin dalam satu komunitas, misalnya komunitas lingkungan, mungkin di akhir tahun setelah dikumpul seluruh sampah plastik yang ada di lingkungan bisa bernilai ekonomis. Seperti itu. Kalau sampah besi misalnya kan sisa-sisa sudah ada memang pengumpul yang datang secara rutin yang kita ketahui bersama di masyarakat. Tapi ya memang kembali lagi memang edukasi, sosialisasi memang masih perlu terus dilaksanakan. Kami juga tidak bukan juga mengelak karena mau bilang anggaran terbatas yang memang kenyataannya seperti itu, tapi upaya maksimal selalu terus diupayakan. Jadi seperti di pemerintah Kota Tomohon juga kami sudah berupaya untuk masyarakat lebih paham lagi, organik harus dipisahkan, anorganik juga ada nilai tertentu, nilai ekonomis. Jadi kita juga mulai mengedukasi masyarakat juga bahwa sampah ini jangan cuma dilihat sebagai produksi untuk kita buang, tapi juga menjadi sumber daya yang ke depan punya nilai ekonomisnya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Kabit, silakan. Iya. Kita mungkin bisa ke Kabit, tapi sebelumnya Bu, ada juga komentar dari kanal YouTube. Ini dari Kevin, akun Kevin W2D4N. Apakah sudah ada penanganan khusus untuk plastik di Kota Tomohon? Kalau ada, seperti apa modelnya? Sudah adakah proses recycle dari
plastik di Kota Tomohon. Menambahkan dan merespon ini Bu Kabid seperti apa? Silahkan Bu. Terima kasih untuk Kevin ya. Iya. Kevin, apakah sudah ada penanganan khusus untuk plastik di Kota Tomohon? Untuk saat ini penanganan plastik di Kota Tomohon di bank sampah. Di bangsa. Jadi ditangani di bank sampah, entah itu unit ataupun langsung ke bank sampah induk. Jadi yang sampah plastik memang seperti yang Ibu Kabak bilang tadi, edukasi tetap dijalankan untuk sampah plastik pilah dari rumah dan jangan dibuang di truk sampah. Nantinya akan dijemput atau diantar langsung ke bank sampah. Jadi proses penanganan untuk plastik di Kota Tomohon melalui bank sampah. Dan untuk proses recycle dari plastik, memang untuk saat ini belum ada perlakuan karena untuk proses yang recycle, karena untuk plastik itu hanya dikumpul, dipak, kemudian dibeli oleh pengepul. Iya. Untuk yang sampah plastik di Kota Tomohon. Oke. Ya, ini ada penelpon juga, kayaknya topik kita hari ini sangat menarik Bu, sehingga ada atensi juga dari publik. Ada penelpon. Selamat siang, selamat pagi. Siapa dan dari mana? Selamat pagi, Ibu. Ya, Pak. selamat pagi. Siapa dan Dengan dari Bapak mana? Jin. Pak Jun. Dengan Bapak James. Pak Jin Jin. Orangian. Oke, silakan Pak. Selamat pagi Pak Pandey. Ya, pagi. Selamat pagi Ibu Flora. Juga Ibu Rumagit. Pagi Pak. Juga Adik Silakan Pak. Filia. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, saya mau tanyakan. Apakah di Tomohon sudah ada bak sampah yang jika kita masukin terpisah secara masing-masing? Artinya ada bak sampah untuk organik, tas-tas plastik, dan untuk pecahan-pecahan kaca atau seperti piring pecah. Apakah baknya sudah ada tersendiri dan apakah sudah ada tersedia di Tomohon? Dan yang kedua, kalau di tiap kelurahan itu berapa petugas pengangkut sampah yang siap mengangkut sampah setiap hari? Ada berapa orang di setiap kelurahan di Tomohon? Berapa orang yang mengangkut sampah? Iya. Dan ada berapa kendaraan? Oke. Juga sesuai dengan penduduk yang ada di setempat itu, di setiap kelurahan. Dan yang ketiga, apakah kalau saya telepon, ini di rumah saya ada satu karung aqua botol, aqua plastik. Apakah itu direspon untuk mereka jemput ke rumah saya? Oke. Siap. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Jim atas pertanyaannya. Mungkin ini dibungkus oleh Ibu Kabid untuk menjawab karena yang lebih ke teknis ya Bu. Ya, silakan Ibu Kabid. Pak Jim. Pak Jim ya? Iya. Halo Pak, menanggapi pertanyaan Bapak, apakah di Tomohon sudah ada bak-bak terpisah ya? Yang pertama, bak-bak terpisah. Kalau untuk saat ini Pak, memang pernah ada yang bak terpisah, tetapi akhirnya dibongkar. Karena jadinya yang terjadi bukan sampah terpisah, tetapi campur Pak. Jadi tetapi kami tetap mengedukasi, harusnya memang harus ada yang bak terpisah untuk sampah organik, anorganik maupun residu ataupun kaca atau plastik. Dan yang kedua yang komunikasi yang bisa langsung diatensi oleh dinas ketika ada yang tadi yang dijemput ya. Iya, langsung dijemput langsung. Ini Bapak ini posisinya di mana Pak? Kalau bisa tahu? Sudah tidak terhubung. Kalau mungkin dia orang Tomohon, memang kami ini untuk menjemput sampah ke rumah warga yang langsung yang sudah dipilah, memang bisa sih. Tetapi kalau untuk menjangkau kalau
petugas kami kan ini yang untuk koordinator kecamatan baru 5. Oh iya. Baru 5, jadi untuk menjangkau keseluruhan telepon langsung angkut memang agak kesulitan juga, tetapi sebisa mungkin kami langsung respon. Oh, ditanyakan juga Bu, berapa iya. jumlah armada Iya. juga petugas? Untuk jumlah armada Kota Tomohon dengan jumlah penduduk yang 100 untuk saat ini 104.000 penduduk, 5 kecamatan, 44 kelurahan. Kami hanya punya yang beroperasi saat ini ya, yang real 10 kendaraan truk dan 9 motor roda 3. Dan memang ada dipersiapkan 10 unit motor roda 3 yang akan running dalam waktu dekat ini, tapi untuk saat ini hanya 10 truk dan 9 unit motor roda 3. Dan untuk jumlah petugas memang kami tidak terbagi, misalnya kelurahan ini misalnya 10 orang, tetapi kami mengangkut secara keseluruhan, dan jumlah petugas kami bukan hanya pengangkut saja, ada yang sopir, ada yang penyapu jalan, dan ada yang pemilah sampah juga, walaupun apanya sedikit. Jumlah keseluruhan untuk tahun 2026 174 orang. 174 Ya, orang. Oke. itu saja. Ya, ini juga ada penelpon. Selamat pagi, Sulut Bicara. Selamat pagi. Ya, dengan siapa? RRI, dengan Pak Yopi di Warembungan. Ya, Pak Yopi dari Warembungan, silakan. Pertama-tama kami acungkan jempol bagi serikandi-serikandi yang ada di Kota Tomohon sebagai aparat pemerintah yang sudah banyak memberikan masukan-masukan. Itu juga orang dengar radio, jadi orang jangan dengar, karena ini untuk Pemkot Tomohon yang kasih DP wawancara untuk hari ini untuk orang semua yang di Sulawesi Utara. Iya. Kami sebagai masyarakat berterima kasih karena adanya serikandi yang mampu menjelaskan menyangkut sampah. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Kita cuma bicara Manado bilang, orang bicara yang orang mengerti, supaya ini itu kadang-kala kalau orang yang mengerti, orang yang tahu itu. Kalau masukan kami Bu, tadi serikadi, begitu juga Pemkot Tomohon, Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, orang baku tetangga, orang jadi Tomohon dengan Warembungan, Kecamatan Penyeleng di Kota Tomohon dekat. Ya. Jadi orang coba sampaikan, usahakan yang di kota-kota itu, di muka-muka toko ada bak sampah supaya orang nggak sabaran cuma buang-buang sampah, biar cuma anak-anak minum es atau apa, orang kalau taruh akan tempat sampah itu DP pelayan di toko, tolong jaga, kali ada buang sabaran, tolong bilang akan ambil akan itu sampah, cuma itu supaya orang jaga tempat kebersihan. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Pak. Mungkin ada pertanyaan dari WhatsApp. Ini pertanyaan terakhir di penghujung acara kita pada pagi hari ini, dari Sagai dari Bitung. Selamat pagi narasumber, mendengar penjelasan tadi saya bertanya pada saat sampah dipilah di kelurahan, kemudian pada saat sampah dibawa ke TPA, apakah ada kendaraan khusus sampah organik untuk kompos atau nanti dipisahkan di TPA? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Kabak, boleh? Bu, mungkin sekalian disampaikan kira-kira sudah seperti apa untuk TPA di Tomohon, karena dari tadi belum kita kulit untuk TPA ini dan menjawab sekaligus menjawab. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sagai di Bitung atas pertanyaannya. Memang ini pertanyaan juga, tapi merupakan mimpi kita bersama ya. Bagaimana pengelolaan sampah yang maksimal, kalau seperti ini sudah ada sampah khusus organik yang dipilah oleh masyarakat, kemudian pemerintah tinggal menyiapkan kendaraan untuk menjemput, kemudian nanti ada juga dipisahkan plastik, nanti pemerintah tinggal menjemput. Nah, itu mimpi juga bersama ketika sudah ada pemahaman bersama tentang bagaimana kita memilah sampah. Namun
tidak mengecilkan juga harapan bahwa di Tomohon ini mungkin tadi Pak Sagai sudah dengar juga, Tomohon sudah ada pilot project di Tara-Tara Raya yang sudah cukup berhasil, di mana kami memisahkan sampah organik ke compost bag dan sampah plastik itu dijemput sendiri dengan jadwal, tentunya dengan penjadwalan. Juga menambahkan dengan yang Bapak yang bertanya sebelumnya, memang kami armada, harus kami akui armada masih terbatas untuk pemerintah Kota Tomohon, kemampuan kapasitas juga untuk penanganan 70% setiap hari ya, jadi belum 100%. Jadi memang jika ada kendala rusak kendaraan atau apa itu memang masih sering terjadi dan harus diakui. Itu makanya pemerintah Kota Tomohon tak henti-hentinya untuk terus juga mencari sumber-sumber bantuan ataupun perhatian dari pihak lain selain juga tentu dari pemerintah pusat untuk terus membantu penanganan sampah. Tentunya bukan cuma bicara soal anggaran tapi juga bagaimana juga kita sama-sama untuk dapat mengedukasi masyarakat. Dan untuk kendaraan kompos memang belum ada ya Ibu Kabid untuk secara khusus, tapi itu juga satu masukan yang sangat baik dan memang sudah sempat juga terpikirkan untuk menjadi inovasi, tapi ketika itu dilaksanakan memang seluruh komponen sudah harus siap. Ketika pemilahan sudah terjadi dan juga fasilitas sudah mencukupi untuk sarana dan prasarana di pemerintah, tentunya kegiatan yang seperti ini bisa terlaksana. Oke. Ya, saya ke Ibu Kabid. Bu, bisa ditambahkan atau ceritakan kondisi seperti apa di TPA, mungkin singkat saja, konkret saja Bu, dan sekaligus memberi closing statement apa sih sampah itu Bu, yang perlu kita perang bersama. Silakan Bu Kabid. Terima kasih. Untuk saat ini TPA Kota Tomohon sebenarnya pada waktu pembangunannya dibangun secara sanitary landfill. Iya. Tetapi pada kenyataannya karena banyak aspek yang mendukung sehingga dia bergerak perlahan ke arah ke open dumping. Karena dengan begitu banyaknya sampah yang semuanya tertuju ke TPA. Iya. Dan kondisi untuk TPA saat ini memang hampir full. Jadi supaya TPA tidak menjadi masalah di kemudian hari, jadi kembali kepada kita masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama berkolaborasi, bersama-sama mengatasi masalah sampah dari sumber. Karena memang kuncinya di situ, walaupun banyak yang mau mengamuk mungkin, tetapi memang harus mulai dari diri sendiri. Karena masalah sampah itu bukan hanya masalah clean up. Iya. Karena yang butuh di sini masalah sampah adalah pengelolaan sampahnya agar tercapai yang itu yang dikatakan 2029 zero waste. Bukan berarti menghilangkan sampah sama sekali, tetapi sampah tertangani secara baik. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kabid Flora. Saya ke Ibu Kabid, Ibu Kabak kembali. 1 menit Bu, closing statement bisa disampaikan. Silakan. Baik, tentunya kami juga sebagai Kepala Bagian Pembangunan di Kota Tomohon, mari kita sama-sama membangun, bukan tentunya di Sulawesi Utara secara khusus juga sama-sama bekerja sama dalam kita membangun budaya masyarakat untuk bagaimana kita mulai memilah sampah. Itu bukan baru mau baking di Sulawesi Utara atau di Kota Tomohon, tapi sudah dilaksanakan juga di berbagai belahan dunia. Hal positif yang boleh kita contohi, masyarakat di negara yang lebih maju mungkin sudah memahami bagaimana kita memilah sampah dari rumah, sehingga peran serta kita sebagai masyarakat itu bisa sangat-sangat membantu pemerintah dalam hal penanganan sampah secara komprehensif. Oke, terima kasih Ibu Kabak. Ditutup oleh Saudari Rivilia yang dengan slogannya apa? Warisan bukan sampah. Sampah bukan warisan. Ya. Wah, kebalik. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih kepada tim dari RRI Manado yang telah mengundang kami. Dan mungkin sebagai penutup dari Fili sendiri, pengelolaan sampah itu sebenarnya bukan tanggung jawab hanya
organisasi, hanya pemerintah atau orang-orang yang berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi itu adalah tanggung jawab kita semua yang ada di bumi ini. Semua manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Kita dapat mulai dari hal-hal kecil, sudah dibahas, banyak tadi dibahas, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, membawa tumbler, dan juga saling sadar satu sama yang lain. Karena kalau dari hal-hal kecil kita bisa sadar, dari diri kita sendiri kita bisa sadar, yakin dan percaya ke depannya bisa akan ada dampak yang besar untuk bumi kita ini. Karena bukan bumi yang perlu kita sebagai manusia, melainkan kita sebagai manusia yang memerlukan bumi. Benar sekali. Jadi salam dari kami 13 juta, atau mohon bersih, sampah bukan warisan. Oke, mantap. Terima kasih pendengar pemirsa RRI Manado di mana saya berada. Berakhir sudah dialog sulut bicara kita pada hari ini bertajuk pengelolaan sampah di Kota Tomohon, dan saya Anugrah Pandai pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia